Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hanafi dengan NIM 22109141100008 dari program studi psikologi. Pada di kesempatan video kali ini, saya akan membahas sebuah topik tentang pola asuh dengan judul pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak. Tahukah kalian bahwa pola asuh dapat menjadi salah satu faktor yang berperan besar dalam perkembangan seorang anak? Hal ini bisa terjadi karena sesuai dengan pengertiannya bahwa pola asuh adalah cara atau gaya yang digunakan oleh orang tua atau pengasuh untuk membesarkan dan mendidik seorang anak. Pola asuh bisa meliputi berbagai hal seperti cara mengasuh, memberikan perhatian, mengatur kedisiplinan, dan memberikan nilai dan norma serta memfasilitasi perkembangan fisik dan psikologis anak. Lantas, seberapa penting sih pola asuh itu? Pola asuh merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan anak. Pola asuh yang baik dapat membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, psikologis maupun sosial. Dan juga pola asuh adalah salah satu bagian terpenting dalam pembentukan tingkah laku, karakteristik dan kecerdasan seorang anak. Teman-teman udah pada tahu belum nih bahwa pola asuh itu ada berapa sih? Dari pembelajaran yang saya dapat bahwa ada 4 jenis pola asuh yang dapat diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak. Itu yang pertama, itu pola asuh otoriter. Merupakan pola asuh yang mengutamakan kekuasaan dan kendali yang ketat. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini cenderung menekankan perintah dan larangan dan kurang memberikan kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapat mereka. Anak yang mendapatkan pola asuh ini cenderung kurang percaya diri dan kurang mandiri. Yang kedua adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif merupakan pola asuh yang sangat toleran dan tidak mengatur anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini cenderung memberikan kebebasan pada anak tanpa memperhatikan batasan dan konsekuensinya. Biasanya anak yang mendapatkan pola asuh ini cenderung kurang disiplin dan kurang memiliki tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang memperhatikan pendapat anak dan memberikan kebebasan dengan batasan yang jelas. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini cenderung membuka dialog dengan anak dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengemukakan pendapat mereka. Anak yang mendapatkan pola asuh ini cenderung lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu adalah pola asuh pengabaian. Pola asuh pengabaian adalah pola asuh yang ditandai dengan kurangnya perhatian, responsivitas orang tua, dan dukungan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Orang tua yang menerapkan pola asuh pengabaian cenderung tidak terlibat dalam kehidupan anak, tidak memberikan perhatian yang cukup, tidak responsif terhadap kebutuhan anak, dan kurang memberikan dukungan emosional kepada anak-anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan ini atau dalam pola asuh ini cenderung memiliki masalah dalam pengembangan hubungan sosial, kepercayaan diri, yang rendah, dan kurangnya keterampilan interpersonal. Lalu, bagaimana sih cara memberikan pola asuh yang baik kepada anak? Tentunya setiap pola asuh memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Orang tua perlu memilih pola asuh yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak, serta memperhatikan efek yang akan timbul dari penerapan pola asuh tersebut. Memberikan pola asuh yang baik kepada anak adalah kunci untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan bahagia. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu orang tua memberikan pola asuh yang baik kepada anak. Pertama, itu memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua untuk merasa dicintai, dihargai, dan didukung. Berikan perhatian yang cukup. Jadilah orang tua yang responsif dan dengarkan dan berbicara kepada anak secara teratur. Tunjukkan minat terhadap kegiatan mereka. Carilah waktu yang tepat dan luangkan waktu khusus untuk berkumpul dengan anak. Dan kedua, itu memberikan batasan dan aturan yang jelas. Hal ini dapat membantu anak memahami konsep kedisiplinan dan tanggung jawab, dan juga anak dapat memahami tata cara berperilaku dengan baik dan benar. Dan ketiga, itu memberikan lingkungan yang sehat dan aman. Dalam hal ini, orang tua harus memastikan bahwa anak tinggal di lingkungan yang bersih,
aman dan bebas dari hal-hal yang membahayakan kesehatannya. Dan yang keempat itu memberikan pendidikan yang baik. Orang tua harus memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak, sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan berkembang secara optimal. Dan yang kelima itu mengajarkan nilai-nilai moral dan agama. Mengajarkan nilai-nilai moral dan agama juga penting dalam membentuk karakter anak. Orang tua harus memberikan teladan yang baik dan mengajarkan nilai-nilai moral seperti jujur, disiplin, sopan santun, dan lain sebagainya. Terakhir, berikan pujian dan penghargaan. Berikan pujian dan penghargaan ketika anak melakukan hal-hal yang baik, sekecil apapun itu. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka dan memberikan motivasi untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Berikutnya kita akan membahas tentang peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pola asuh anak. Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga dapat mempengaruhi perkembangan dan kepribadian anak. Peran keluarga bisa meliputi menjadi contoh yang baik, menyediakan lingkungan yang positif, tidak toksik, tidak menggunakan kata-kata kotor di lingkungan keluarga gitu, memberikan perhatian dan kasih sayang, menerapkan sikap disiplin yang baik antar anggota keluarga, memberikan pendidikan yang baik, sehingga dengan menerapkan peran-peran tersebut, keluarga dapat membentuk pola asuh yang baik dan positif bagi anak. Hal ini dapat membantu anak tumbuh dan menjadi individu yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan pembahasan terakhir kita adalah apa sih dampak yang terjadi apabila orang tua memberikan pola asuh yang salah kepada anak. Ya, masalah pertama itu masalah perilaku ya teman-teman. Anak mungkin mengalami masalah perilaku seperti agresivitas, kecemasan, depresi, dan kecenderungan untuk menyendiri. Dan kedua itu rendahnya harga diri. Anak mungkin mengalami masalah rendahnya harga diri dan merasa tidak dihargai oleh orang lain karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari orang tuanya. Dan masalah ketiga itu masalah sosial. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Keterampilan sosial yang buruk ini diperoleh dari pola asuh yang salah yang diberikan oleh orang tuanya. Dan yang keempat itu ketergantungan. Anak-anak mungkin cenderung menjadi pribadi yang bergantung pada orang lain. Hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan diri dan kemandirian yang dibangun dari pola asuh yang kurang baik. Biasanya hal ini dapat terjadi karena anak itu terlalu dimanja oleh orang tuanya. Dan kelima itu gangguan emosi dan kesehatan mental. Anak mungkin mengalami gangguan emosi dan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres, dan gangguan mental lainnya karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari orang tua. Dan yang terakhir adalah gangguan perkembangan. Anak mungkin mengalami gangguan perkembangan seperti penundaan bicara atau speech delay, masalah belajar, dan masalah motorik karena kurangnya stimulasi dan dukungan dari pola asuh yang salah. Jadi kesimpulan pada pembahasan di video ini adalah bahwa peran orang tua memberikan pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan sang anak itu sangat penting guna membangun dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Mungkin sekian pembahasan topik tentang pola asuh dengan judul pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak di video kali ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua. Dan saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan dalam penyampaian materi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.